mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Gak Oke, boleh. aku jawab, tapi jangan dipotong-potong Bang Zuma, aku jawab. Saya butuh Jangan dalil, dipotong-potong. Bung. Jangan Oke. Aku jawab. ngemis Ada buat yang dalilnya, semua nggak ada nyambung. dalilnya. Ya, silakan. Jadi pemahaman kita Kristen, kan Bang Zumar tahu pemahaman kita Kristen juga. Pemahaman kita Kristen terhadap Alkitab itu adalah Old Testament. Old artinya lama, perjanjian lama. New Testament artinya perjanjian baru ya. Ketika kita memahami Alkitab, kita memahami secara perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa Allah itu mempunyai perjanjian lama dan punya perjanjian baru. Ada perjanjian yang diperbaharui, artinya begitu. Jadi ketika kita mempercayai Alkitab dalam arti mencari makna Alkitab ini, kita nggak bisa mentok di perjanjian lama bahwa itu adalah janji lamanya, tapi ada janji barunya. Harus semuanya dibaca, harus semuanya mengerti, memahami bahwa ketika Tuhan memberikan wahyu kepada kita, which is Alkitab, itu lengkap. Jadi ketika kita hanya belajar perjanjian lama saja, kemudian menyalahkan perjanjian baru, itu karena belum lengkap kita belajar. Ibaratnya perkataan Tuhan belum 100%. Baru 50% kita menyalahkan kemudian yang perjanjian baru. Kita lihatlah sebuah peristiwa yang lengkap. Lalu tadi ditanyakan, lalu bagaimana bisa manusia yang dikorbankan? Karena perjanjian ini menyatakan bahwa manusia yang akan dikorbankan akan mati di kayu salib, akan menebus dosa kita. Ada ayatnya juga di perjanjian baru. Jadi semuanya ada dalilnya. Mana dalilnya, Bang? Ajarlah kepada Bani Israel, apabila mereka ingin menghapus dosa, maka kurbankanlah manusia. Mana dalilnya? Ulangan 18, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberitakan, yang berikan kepadamu oleh Tuhan, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seseorang pun yang mempersembahkan manusia sebagai korban. Itu jelas itu. Jangan. Kata Tuhan, seorang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta kepada makhluk yang orang mati, kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Elohimmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jangan. Ketika Anda berbicara mengenai nubuat, tadi kan saya sudah kasih PR tuh. Saya sudah kasih kemudian ilmu. Di dalam Yohanes 11:45 sampai 57, di situ imam kepala baru bernubuat tentang Yesus. Apa nubuatnya? Yesus ini harus mati demi menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Itu nubuatnya. Nubuat untuk Yesus dari Imam Kayafas, Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Romawi. Itu nubuat untuk Yesus. Bukan lari kemana-mana, pergi di kitabnya orang. Diketawain kita, Bang. Orang Yahudi lebih paham kitabnya daripada Anda. Anda siapa? Baik, aku jawab Bang Juma. Silakan. Perkataan Bang Juma benar bahwa tidak boleh mengorbankan manusia. Itu perintah Tuhan kepada manusia. Tapi yang mengorbankan kali ini bukan manusia mengorbankan manusia, Tuhan yang melakukannya. Karena Tuhan yang melakukannya, ini bukan perintah untuk Tuhan, perintah itu untuk manusia. Lalu apa ayatnya? Ayatnya jelas, ayatnya ada. Baik di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Aduh, Petrus, itu kan surat itu kan bisikan di dalam tubuhnya di kayu salib. Iya, itu bisikan makhluk yang datang kepada Paulus itu. Hidup untuk kebenaran. Itu makhluk. Gimana? Itu bisikan makhluk. Biar aku bisa dengar. Itu bisikan makhluk. Yang Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat. Ternyata kamu lebih percaya kepada penyesat. Makanya kau percaya korban yang dipersembahkan oleh penyesat itu berupa Yesus di atas tiang salib. Padahal pembunuhan terhadap Yesus itu gagal. Yang dibunuh adalah selain Yesus. Itu bukan Yesus yang dibunuh. Nah sekarang, oke, aku tanya Bang Juma. Sorry. Tunggu. Saya masih minta data sesuai dengan Imamat 1 nomor 2 dan juga Ulangan 18. Jangan kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa. Jangan. Itu perintah Tuhan tuh, tidak boleh.
Nah, sekarang kalau Anda sudah mengatakan Perintah Tuhan kepada manusia, Bang Zuma, bukan Kenapa? kepada Tuhan. Perintah Tuhan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Perintah Tuhan kepada manusia. Jadi manusia jangan. Ini yang melakukan bukan manusia, Tuhan sendiri yang melakukan. Oke, baik. Yang merasuk. Paham ya, Oke. Bang Zuma ya? Anda menuduh Oke. Tuhan yang melakukan. Oke? Iya, betul. Di mana dalilnya perintah Tuhan untuk membunuh Yesus? Dalilnya tadi yang saya baca. Ia telah menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tak ada hubungannya. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8, ketika orang-orang Yahudi datang ingin membunuh Yesus. Kenapa Yesus tidak mengizinkan membunuh dirinya? Kenapa justru dia mengatakan, karena kamu tidak memiliki firman di dalam dirimu, maka kamu berusaha untuk membunuh aku. Coba, kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah nubuat, berarti yang mau membunuh Yesus ini ada firman di dalam dirinya. Apa firman yang ada dalam dirinya? Ya itu yang Anda baca tadi, Yesaya itu. Faktanya tidak ada firman di dalam dirinya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Coba. Sementara Anda mengatakan bukan manusia yang mau membunuh, tapi Tuhan sendiri yang mau. Dengan melandaskan kepada Yesaya 53, entah apa-apa, Yesaya 9. Anda mengambil data itu, kalau itu betul Yesaya 9 atau Yesaya 53 harus digenapi, berarti orang-orang yang mau membunuh Yesus itu disebabkan karena pada diri mereka ada firman Tuhan, yaitu firman Yesaya 53. Kenapa kamu ingin membunuhku? Karena pada diriku ada Yesaya 53 yang harus kamu genapi. Mana? Yesus mengatakan, kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Bapakmu siapa? Bapakmu iblis. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Jawab Yesus, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru adalah berusaha membunuh aku. Coba. Begini, Ayo. Bang Zuma. Mana buktinya bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kehendak Bapa? Mana? Sebuah Yesus tindakan itu punya niatan yang berbeda, Bang Zuma. Astagfirullahaladzim. Tadi sekarang gini, Bang Zuma, aku tanya Bang Zuma, ini sebenarnya Silakan. standar sekali. Kalau Silakan. ada dua orang ke tempat warung kopi, bukan berarti niatannya selalu pengen ngopi. Ada yang pengen jemput adiknya, Saudara, ada yang pengen kerja di kopi. ini Sama seperti sudah tadi jelas. kita balikan tadi. Yang satu ingin membunuh karena niat jahat. Lah. Jadi niatan di dalam hati Yesus mengetahui niatannya. Jadi kita harus pakainya jangan berkata bahwa Astagfirullahaladzim, ya Allah sekarang ya Karim. Tuhan ini kita bicara dalil, Bang Zuma. Jangan bicara nalar-nalar yang di luar dari dalil tertulis. Kalau sudah tertulis sudah Ini kelar. tertulis orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang ingin menggenapi nubuatan yang kamu ambil dari kitabnya Yahudi. Tapi faktanya ketika orang-orang ini ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Kamu tidak beroleh firman di dalam dirimu sampai kamu ingin membunuh aku. Jikalau kau adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan ini tidak dilakukan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, yaitu siapa? Iblis. Berarti yang ingin membunuh Yesus adalah yang ingin melaksanakan keinginan iblis. Bukan Enggak, Bang keinginan Zuma. sang Ada Tuhan. dua niatan yang berbeda. Ada saudara. dua niatan yang berbeda. Saudara. Ada yang ingin membunuh karena tidak percaya Yesus adalah Mesias. Hei Jadi saudara, dia ingin membunuh karena tidak percaya bahwa Yesus saudara, adalah gini. Tuhan. Dia tidak ingin Kita membunuh. nggak usah terlalu melebar. Saya ingin bertanya kepada saudara. Niatan membunuh Yesus itu keinginan iblis atau keinginan Elohim? Jawab. Menurut Saya Yesus. jawab. Nah, Menurut ini. Yesus. Saya Menurut jawab ya, Yesus, karena- orang yang Iya. ingin membunuhnya itu karena ingin melaksanakan keinginan iblis atau melaksanakan keinginan Elohim. Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Sebenarnya Ya. kalau kita pelajari lebih dalam perjanjian lama, perjanjian baru,
ada perkataan-perkataan yang merujuk metafora. Dia merujuk kepada Ini iblis. bukan metafora Padahal dia lagi. juga merujuk kepada Tuhan. Saya akan ke situ Bang Zuma. Kalau agar Ya, bisa silakan. memahami, Silakan. maksud saya yakin kalau Bang Zuma dengerin perkataan saya pasti tahu kelas saya dalam menjelaskan. Oke, saya ulang ya. Dalam perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, ada sebenarnya metafora perkataan yang kita harus memahami. Contoh dalam kisah Firaun, dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun agar Israel tidak kabur? Pertanyaannya, bukan kan Tuhan pengen Israel kabur pergi dari tanah Mesir ke tanah Kanaan? Lalu mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Kemudian lagi saya sempat debat juga sama Bang Saiful mengenai Maleki dengan Samuel. Dikatakan di dalam Maleki kalimatnya iblis, di dalam Samuel di kalimatnya Tuhan. Mengapa ada dua kalimat yang berbeda? Mengapa satu iblis, satu merujuk pada Tuhan? Lalu kemudian lagi tadi Bang Zuma mengatakan, mengapa siapa yang ingin disalibkan? Apakah iblis yang ingin Yesus disalibkan atau Tuhan Yesus yang ingin disalibkan? Saya jawab seperti ini. Bang Zuma dan teman-teman semua, burung pipit pun jatuh tanpa seizin Tuhan tidak bisa. Rambut di kalian semua terhitung. Ada ayatnya, ada dalilnya. Maka dari itu Tuhan mengetahui semuanya. Dan Tuhan bertanggung jawab terhadap semuanya. Dan itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Sehingga makanya walaupun iblis berencana, Tuhan sudah tahu itu semua. Makanya kadang-kadang pakai metafora-metafora yang berbeda. Memahami konteks Alkitab harus memahami secara keseluruhan. Tidak bisa comot-comot. Jadi kalau tadi Bang Zuma tanya siapa yang punya kehendak, ada dua kehendak di situ. Pertama kehendak iblis. Aduh. Jadi Saya telepon masuk jadi hilang suara saya kayaknya. Oke. Lanjut. Telepon masuk saya, sorry Bang Zuma. Tapi tadi sampai di mana? Silakan Bang, silakan. Oke. Tadi apa? Mengetahui ya. Mengetahui kehendak yang tadi apa tadi? Ada dua kehendak katamu. Aduh, langsung hilang apa yang mau saya ngomongin. Ada dua kehendak katamu tadi. Oke, ada dua kehendak. Kehendak iblis. Sama tadi kayak Bang Zuma bilang. Kan bukannya pengen Yesus supaya mati di kayu salib. Tapi ada dua niat. Yang satu niatnya membunuh karena tidak percaya dia juru selamat. Yang satu lagi adalah kehendak bahwa dia pasti akan mati. Makanya ketika ini kita siapa yang mengkhianati Yudas? Ketika Yudas mau pergi, kemudian Yudas dimasuki iblis. Kemudian apa kata Yesus? Pergilah, lakukanlah segera apa yang ingin kau lakukan. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena Yesus sudah mengetahui dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dialah Alfa dan Omega. Dia yang tahu semuanya dan semua akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian Bang Zuma. Tapi Yudas niatnya bukan pengen menjalankan ini rencana Tuhan, bukan. Niatnya ingin dapat duit, ingin dapat sogokan, supaya mengadukan Tuhan. Masing-masing dihukum karena niatnya. Ada orang berbuatannya bisa sama, tapi niatannya bisa berbeda. Itu satu hal yang sangat-sangat sah. Terima kasih. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Betul, setuju. Berarti manusia menumpahkan tidak boleh. Oke, tapi berarti Tuhan, kalau Tuhan boleh. Berarti menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian. Berarti menumpahkan darah Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bukan sesuatu yang diridhoi, bukan sesuatu yang dianggap baik. Bahkan di dalam bersalah. Berarti membunuh Yesus menghasilkan dosa, bukan menebus dosa. Melanggar perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang menghasilkan dosa. Sedangkan Yesus berkata di dalam kitab Anda sendiri, Lukas 24, apa kata Yesus? Aku memang harus pergi sesuai yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Tidak pergi sesuai dengan ada yang di dalam Filipi, Roma, Galatia, Efesus, tidak. Tetapi aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Apa di dalam Taurat itu? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ingin dibunuh, Tuhan gagalkan. Tertulis di Mazmur 91. Kemudian
Ketika Anda berkata bahwa itu adalah keinginan Tuhan, buktinya Yesus mengatakan, engkau ingin membunuhku karena engkau mau melakukan keinginan-keinginan iblis bapakmu. Saya ulang lagi datanya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak peroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Berarti Yesus punya bapa, yaitu Elohim, dan orang-orang yang ingin membunuh Yesus juga punya bapa, yaitu iblis. Oke? Lalu orang-orang Yahudi itu berkata apa? Bapa kami adalah Abraham. Yesus menimpali, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, yaitu tidak membunuhku, tidak berusaha membunuhku jika kalian itu adalah anak-anak Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku adalah seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu iblis itu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami yaitu satu, yaitu Allah. Apa kata Yesus kemudian? Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan justru mau membunuhku. Tetapi karena kamu ingin, sabar dulu. Ini Yesus sudah mengatakan, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Elohim kalau disembah, Elohim kalau dituhankan, tidak ada niat sedikit. Justru kalau orang-orang menyembah kepada Elohim, maka dia akan mengasihi Yesus, bukan mengutuk Yesus. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Yang menjadi bapakmu adalah iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tuh, berarti membunuh Yesus, punya keinginan membunuh Yesus, itu adalah keinginan-keinginan iblis. Lengkap sudah, saya membacakan dalilnya saudara. Anda mau percaya ataupun tidak, itu datanya ada di dalam Bible saudara. Pada kesimpulannya, yang berusaha membunuh Yesus, itu adalah berusaha melakukan keinginan-keinginan iblis. Ingat, sudah berapa kali iblis ingin membunuh Yesus? Sudah berapa kali iblis ingin mencobai Yesus? Sudah berapa kali iblis ingin agar Yesus ini mati, tapi gagal dan gagal. Iblis kemudian datang kepada orang-orang Yahudi. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu, yaitu membunuh aku. Jadi membunuh Yesus artinya berhasil iblis kemudian untuk melakukan cita-citanya. Tapi sayang sekali iblis tidak berhasil, tetapi iblis tidak kehilangan akal. Ketika Yesus tidak berhasil dibunuh, maka yang gantinya pun dijadikan menjadi Yesus. Lalu apa setelah Yesus ini, yang dibunuh ini dijadikan sebagai Yesus? Orang-orang disesatkan semuanya dengan pola Yesus mati demi dosa-dosa kalian. Orang-orang kurang akal, lemah akal, yang tidak berilmu, percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita, padahal itu adalah rekayasa iblis. Saya kira cukup dari saya. Waktu saya mau sudah kasih mau zuhur. sedikit, Ya, kalau silakan. boleh. Saya penutup sedikit bahwa apa yang disampaikan Bang Zuma ada benarnya dari sudut pandang. Jadi dalam sebuah peristiwa selalu ada perspektif atau ada sudut pandang yang berbeda-beda. Ada positif, ada negatif. Selalu begitu. Contoh kita kejadian COVID. Bagi kita COVID itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Kehilangan pekerjaan, kemudian terjadi ada keluarga kita yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi juga banyak hal positif yang dari COVID ini. Inovasi yang luar biasa, solidaritas di antara kita yang luar biasa, kemudian online jadi meningkat seperti ini, jadi ada namanya komal-komal seperti ini dengan adanya pandemi terakhir. Jadi dalam sebuah perspektif selalu ada dua jawaban. Tadi Bang Juma menyampaikan dari sisi dua jawaban, yaitu jawaban bahwa itu hal yang sebenarnya kebaikan atau keburukan. Ada kebaikannya, ada keburukannya. Keburukannya bagi siapa? Tergantung perspektif dia, tergantung sudut pandang dia. Kalau
sudut pandang dia membunuh Yesus adalah karena tidak percaya itu adalah Mesias, itu bagi dia adalah sesuatu yang negatif, tidak akan negatif. Tapi kalau matinya Yesus ada sebagai juru selamat bagi kita semua, itu adalah sebuah hal yang positif. Jadi satu kejadian punya dua perspektif pandangan yang berbeda, dan saya yakin kita semua memahami hal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, saya juga closing ya. Berdasarkan atas penutupan saudara, memang ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang dari ajaran Yesus. Yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Sudut pandang yang kedua adalah dari sudut pandang iblis. Pembunuhan terhadap Yesus adalah keberhasilan iblis. Dan sayang sekali Anda berada pada sudut pandang iblis. Apa itu? Dengan matinya Yesus. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Siapa yang tepuk tangan ketika manusia kemudian melanggar seluruh perintah Tuhan? Iblis. Siapa yang senang ketika kemudian dia tidak lagi melaksanakan perintah Tuhan? Anak-anak iblis. Siapa yang kemudian mengajarkan bahwa hukum Tuhan itu adalah kutuk? Iblis. Siapa yang merdeka hari ini dengan tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan lagi? Kristen. Jadi dua sudut pandang ini harus jelas. Yesusnya mengatakan, karena kamu tidak beroleh firman, karena kamu tidak mengasihi Bapa, karena kamu tidak mengasihi aku, maka kamu berusaha untuk membunuh aku. Subhanallah, umat Islam sangat mengasihi Yesus yang adalah Isa, yang datang kepada Bani Israel, sehingga sedikit pun dalam benak Islam tak ada keinginan untuk membunuh Yesus. Islam tidak membenarkan adanya konsep pembunuhan terhadap Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Islam menggaungkan kemudian bahwa Nabi Isa, Yesus alaihi salam, atau Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel sebagai pengajar Injil di tengah-tengah Bani Israel, sedikit pun tidak disentuh oleh orang-orang kafir. Yang disentuh oleh orang kafir adalah penggantinya, yaitu orang yang dikutuk oleh Tuhan, orang yang melakukan pengkhianatan, makan suap, dan seterusnya. Dan itulah yang dijadikan sebagai senjata iblis untuk menyesatkan orang banyak berdasarkan nubuatan Yesus. Kalau semua itu salah, kalau Bang Suma keliru, maka muncul pertanyaan, berarti Yesus bohong, berarti Yesus berdusta. Karena Yesus berkata kepada muridnya dalam kelas, di dalam Matius 7 nomor 15, di dalam kelas Yesus berkata, dalam kelas Yesus itu tak ada orang makan babi, tidak ada orang tidak bersunat. Semuanya adalah pelaku firman dari hukum Taurat. Di dalam kelasnya Yesus sebagai guru, Yesus memesankan kepada murid-muridnya, wahai muridku, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Alhasil Bang Suma, datanglah kemudian orang-orang non-Yahudi yang bukan domba nyamar domba, yaitu Kristen, yang mengatasnamakan nama Yesus kemudian dengan mengambil data-data dari kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut perjanjian lama, padahal itu adalah perjanjian baru. Tidak ada hubungannya antara pengakuan Kristen gereja mula-mula mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Sebenarnya hukum Taurat itu berdasarkan Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, hukum Taurat itu adalah perjanjian baru. Iblis menganggap itu perjanjian lama demi untuk menjalankan aksi-aksinya, yaitu menjalankan perjanjian yang datang kepada Paulus, menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut iblis, yaitu menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus. Padahal makhluk yang mengaku Yesus itu adalah makhluk yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5, nomor 23 24 25 26 27, dan juga nomor 30. Subhanallah, yang disembah oleh orang Kristen adalah Yesus palsu. Ingat Yohanes 8 yang tadi nomor 38 sampai nomor 47, jelas sekali di situ ada dua kehendak. Kehendak Elohim, jangan bunuh Yesus. Kehendak iblis, bunuhlah Yesus. Dan Kristen kemudian terperdaya dengan mengimani pembunuhan terhadap oknum yang bernama Yesus. Saya kira demikian saudara. Saya pamit sementara mau ibadah sholat zuhur.
Habis ini kalau masih diberi ruang kemudian, saya akan kembali untuk melakukan terapi seperti biasa. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Faruk, thank you. Syukran. Lanjut yang lain. Bang Daniel, Dinda Nura dan semuanya. Terima kasih Bang Naga, thank you. Saya masih di sini. Jangan diturunkan, biarkan saya monitor sambil ibadah. Silakan. Oke. Siap. Ya, saya sapa dulu tamu yang datang. Leonardo DiCaprio. Leonardo. Halo Bang, buka mute-nya Bang. Halo, halo. Halo. Ya, selamat malam Bang. Dari agama apa? Saya dari Nasrani. Oke, Abang Nasrani, silakan Bang. Sebentar, Marwah. Halo, assalamualaikum. Pengen nanya aja, Mbak. Sebentar Bang. Saya sapa dulu. Waalaikumsalam, agama apa Bang? Sama Nasrani. kayak Bunda Nora. Islam, sebentar dulu Bang. Bang Leo sebentar, sedikit aja ya Bang ya. Ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Oh, saya dulu ya. Iya, Bang Leo sebentar Oh, iya. Bang Leo. Ya. Singkat Ya, aja Bang silakan. Leo, habis ini Oke. langsung saya turun ya. Setelah saya nyimak dari tadi, secara akademis, secara data, secara dalil, baik akli maupun nakli, pertarungan antara Bang Zuma sama Bang siapa tadi? Bang Neokolim apa siapa tadi tuh? Jenius. Dan ternyata terpampang jelas bahwa Bang Zuma menang di atas segala-galanya. Dan sebenarnya nggak boleh berkelit. Apa nih? Kenapa nih? Ditelan Roh Kudus. Kemana dia, Bos? Oke. Di sini saya tegaskan, di sini bukan mencari menang dengan kalah. Kita mencari kebenaran bukan pembenaran. Yang dikatakan Bang Zuma itu sesuai data yang tertulis di dalam Bible. Ya, terserah dari Kristen. Ya, mau berpikir seperti apa, mau menanggapinya macam mana, silakan direnungkan lagi, baca baik-baik lagi Biblenya. Apakah yang dikatakan Bang Zuma itu betul atau tidak, tertulis atau tidak. Jangan mengikuti pemahaman doktrin dari gereja. Tetapi tolong ditelah baik-baik isi dari kitabnya. Betul atau tidak yang dikatakan Yesus? Betul atau tidak yang dikatakan Paulus? Betul atau tidak berdasarkan nubuatan di dalam perjanjian lama? Jadi kita di sini tidak ada dikatakan Islam menang, Kristen kalah, tidak. Kebenaran yang diucapkan dari Bang Zuma berdasarkan dari isi kitab mereka, bukan dari sumber yang lain. Nah, silakan Bang Leonardo DiCaprio, ada yang mau ditanya atau mau menanggapi atau mau apa? Hah? Ya. Saya mau nanya sama Bang Buat Suma teman-teman aja. ya, bentar Bang Leo ya. Emang, Buat teman-teman yang ketinggalan Isa ya, sama yang ketinggalan. Bang Leo, bentar Bang Leo. Itu sama Sebentar apa aja Bang Leo. enggak ya? 1 menit Bang Leo. 1 menit Bang Leo. Buat teman-teman yang ketinggalan diskusi tadi di awal Bang Zuma dengan teman Kristen tadi, ya, itu Bang Faruk sudah upload di channel YouTube-nya Bang Faruk ya, The Real Faruk Syanipar 44. Di situ sudah Bang Faruk upload dari awal sampai akhir dari debat tadi ya, dari diskusi tadi ya. Silakan datang ke channel YouTube-nya Bang Faruk. Tapi jangan lupa teman-teman ya, di subscribe, like, comment, and share ya di videonya ya. Silakan Bang Leo. Mau Silakan. tanya aja, saya dari Nasrani pengen tahu aja apa Isa yang di Muslim sama Yesus yang di Kristen sama apa enggak ya? Bang Zumanya kebetulan lagi menunaikan ibadah zuhur. Jadi Bang Zuma tidak bisa menjawab. Mau bertanya kepada kami atau tetap kepada Bang Iya, Zuma? boleh. Kalau kepada Bang Zuma, Sama apa? Bunda Nora aja. saya di jaringan saya gak ngelek, bagaimana?
Saya Bagus, mau bagus, nanya sama bagus. Bang Faruk aja. Bagus. Halo. Delay sama Bang apa nih ya? Ya, Bang Leo, silakan. Iya, jadi saya mau nanya sama semuanya aja yang ada di room ini ya. Pengen tahu aja apa Isa di Muslim sama Yesus di Kristen itu sama apa enggak ya? Silakan itu masuk atau Bang Faruk yang masuk? Gak dengar suaramu itu di mute itu. Silakan itu silakan. Ya, assalamualaikum Assalamualaikum. diri Pak. Mungkin ini. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin Uni yang mau nanggapi. Boleh. Ini Bang Zuma lagi ibadah, lagi sholat kah? Biar saya coba. Lagi untuk bantu. sholat. Lagi sholat Uni. Lagi sholat. Ya, kalau gitu saya izin untuk suhu-suhu ya, untuk guru-guru izin untuk membantu menjawab pertanyaan saudara kita non muslim ya. Perkenalkan dulu abangku, nama saya Rifa. Saya seorang mahasiswi. Apakah Anda seorang Kristen non muslim ya? Iya, saya non Muslim. Oke, izin ya saya mencoba untuk menjawab pertanyaan brother tadi. Apakah Isa dengan Yesus adalah sosok yang sama? Betul begitu pertanyaannya? Iya betul. Oke, saya akan menjawab dari dua sisi ya, dari dua sisi. Kalau bicara, maksudnya dari dua substansi nih. Kalau secara esensi, saya